Ya, kali ini gue bakal kasih tahu rekomendasi anime action terbaik menurut gue. Yang pertama, Max. 気がつかれましたか。星もうダメや思うて妻や息子にもう会われへん Tum, bercerita tentang seorang pengangguran bernama Sakamoto yang doyan main game, kayak kalian yang nonton nih. Permainan membunuh secara nyata bisa kamu lihat dari anime Betum. Permainan Betum bisa terjadi karena hasrat seorang yang sangat menyukai game ini. Pada akhirnya terjadi sebuah permainan membunuh secara nyata. Anime Betum ini sangat menarik untuk diikuti. Kisah cinta, pengkhianatan, dan saling membunuh akan diperlihatkan dalam anime ini. Kualitas cerita anime Betum menurut gue sangat menarik untuk diikuti lebih lanjut. Tapi anime Betum ini gak cocok sama anak-anak. Sumpah. Dari segi grafik, anime Betum sangatlah bagus menurut saya. Apalagi anime dengan genre action perlu memperlihatkan pertarungan yang epik dan menarik agar bisa menarik perhatian banyak penonton. Anime ini diproduksi oleh studio Madhouse. Gak perlu diragukan lagi kan ya, kalau yang buat anime studionya Madhouse. Inuyashiki The Last Hero. Inuyashiki hadir dengan pendekatan tokoh yang benar-benar berbeda dari kebanyakan anime lain. Bayangkan saja, protagonis dimunculkan sebagai fitur bapak-bapak. Bapak-bapak. Facebook anjir. Dengan kekuatan super, apakah kualitas ceritanya sebagus konsep anti-mainstream? Oh, tentu saja. Anime yang diadaptasi dari manga karya Hiroya Iku ini bercerita tentang seorang pria paruh baya bernama Inuyashiki Ichiro. Ia divonis menderita kanker dan hidupnya hanya akan bertahan kurang dari setahun. Di tengah keputusasaaannya, tiba-tiba ia mendapatkan kekuatan baru sebagai seorang cyborg dengan teknologi tingkat tinggi. Dengan kekuatan barunya, sang MC ini memutuskan untuk menolong banyak orang dan menegakkan keadilan. Di saat yang sama, seorang pemuda bernama Shishigami Hiro juga mendapatkan kemampuan yang sama. Namun, ia justru menggunakannya untuk membunuh dengan seenaknya. Mirai Nikki. Mirai Nikki ini menceritakan tentang Yukiteru Amano, anak penakut yang mendapatkan buku harian sakti. Kenapa disebut sakti? Karena buku harian ini bisa menerawang masa depan. Tapi sebenarnya buku ini tidak diberikan pada Yukiteru secara cuma-cuma. Selanjutnya, Yukiteru harus berpartisipasi dalam survival game yang dirancang Dewa Ruang dan Waktu. Apa yang bikin manga ini unik adalah karena kehadiran karakter Yuno Gasai, satu peserta lain dari survival game yang rela melindungi Yukiteru si menakut. Ngomong-ngomong, Yuno ini psikopat gila anjir. Juga terobsesi habis-habisan sama si Yukiteru. Been like this ever since the submarine. Was it our talk? Who cares? I told you never to talk about that again. Revi. I'm not. Black Lagoon. Rokuro Okijima adalah pembisnis yang sering ditindas oleh atasannya. Tiap hari ditindas melulu anjir. Namun hidupnya berubah saat melakukan perjalanan bisnis ke Asia Tenggara, di mana ia disandra oleh sekelompok tentara bayaran yang disebut Black Lagoon. Nggak disangka, lewat penyanderaan yang diwarnai aksi baku tembak itu, Okijima menemukan jalan hidup baru di bawah naungan bendera Black Lagoon. Bersama geng barunya, Okijima mulai berpetualang mencari penghidupan di kota kriminal Roanapur. Kalau kamu termasuk penggemar film action ala-ala Hollywood gitu, mampir dipastikan Black Lagoon nggak akan bikin kamu kecewa kok. Adegan-adegan aksinya bakal mengingat kamu pada film aksi Hollywood. Yap, anime ini nggak melibatkan sihir, monster, ahli pedang, atau jurus-jurus supranatural yang lain yang biasa ditemukan di anime action populer. Sebagai gantinya, Black Lagoon menawarkan aksi, spoil, adu taktik, kejar-kejaran, dan aksi baku hantam yang mendebarkan. Selain itu, anime ini punya karakter yang memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya cewek seksi bernama Revi, anggota Black Lagoon yang pandai memakai pistol dan punya lidah tajam silet.
see that? There are some problems you can't solve with a gun. それは貴様自身に対する戒めか、鴻上。奴は愉快犯だったとしてもバカじゃない。自分に嫌疑がかかると予測していた。いいだろう。好きにしろ。 Psikopas, Jepang di abad ke-22, abad ketika Doraemon lahir, telah berubah menjadi negeri di mana kebebasan dibatasi, khususnya para kriminal. Setiap warga negara nggak bisa dengan bebas memikirkan rencana untuk melakukan aksi kejahatan, karena negara telah menerapkan sistem yang mengharuskan warga negaranya untuk dicek kondisi mentalnya. Sekalinya ada warga biasa yang ketakutan memiliki niat jahat, dia bisa ditangkap oleh aparat. Ane Tsunemori yang mempertanyakan apa arti keadilan. Ya pokoknya hukum di anime ini hampir sama kayak di Indonesia lah, nggak bisa bersuara.